Sekarang sumber air sudah dekat. Beta sonde pernah terlambat lagi. Lebih mudah bantu mama ambil air untuk mandi adik. Karena mudah ambil air, katong bisa hidup sehat. Bapak ikut urus dong Bapak Desa. Kalau seandainya air macet, kami mencekkan setiap hari. Jadi ya buat teman-teman yang usaha depot atau yang usaha depot, usaha air ini ya tidak bisa ya dipandang sepele, karena banyak teman-teman kita yang boleh dikatakan jutawan tersembunyi. Kita dalam melakukan bisnis air ini kita tidak serta-merta berbisnis, karena kita juga harus melihat dampak yang diserap oleh pasar. Nah, kalau kita kita mau tentukan dulu target kita itu sehari berapa. Seandainya saya ingin target kita sehari 50 taruh ya. Nah, kita harus cari calon pelanggan kita itu berarti dikali 5 hari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. terserah pagi, siang, sore, malam, bergantung kapan Anda menonton video kali ini. Masih bersama saya Bayu Kurniawan di channel YouTube Lensa Podcast. Pada kesempatan kali ini saya sudah kedatangan tamu spesial yang sangat luar biasa. Beliau berdua merupakan salah satu pengurus dari ikutnya lembaga atau perkumpulan suatu organisasi yang namanya Perdamindu. Apa sih Perdamindu dan bagaimana kita mendalami semua Perdamindu, apa yang kita bisa dapatkan, dan semuanya mari kita bahas bersama Bapak Muhammad Thohirin dan Bapak Eko Supriyono. Ya, sebelum kita masuk ke perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha yang akan kita bisa lakukan di masa sekarang dan kedepannya, kita bahas yang pertama, kita masalah Perdamindu dulu, Pak. Apa sih Perdamindu menurut saya, Pak Thohirin? Ya, siap. Oke. Terima kasih Mas Bayu Kurniawan ya. Perdamindu itu apa sih? Perdamindu itu Perkumpulan Dunia Air Minum Indonesia. Jadi kita dunia air minum ini kan sudah beberapa tahun ini teman-teman kita yang berusaha di bidang air seluruh Indonesia ya, karena kita bicara Perdamindu konteksnya karena ini perkumpulan tingkat nasional. Jadi teman-teman kita yang ada di beberapa kota dan di Jambi, di Padang, Sumatera, di Jakarta, Bogor, Bandung. Nah, akhirnya kita dari 2018 karena kendala-kendala bisnis air khususnya depot air minum, akhirnya kita sepakat memunculkan gagasan untuk membuat perkumpulan tingkat nasional, karena banyak juga teman-teman yang usaha di bidang air ini memerlukan solusi terkait regulasi, terkait perizinan, terkait pemasaran, terkait bagaimana sih air yang bagus itu seperti apa. Nah, akhirnya setelah kita pertemuan lewat Zoom meeting, lewat telepon, via WA group, akhirnya pada 2020 kemarin resmilah Perdamindu ini kita resmikan, kita daftarkan di Kemenkumham menjadi salah satu organisasi tingkat nasional di bidang air minum. Jadi dengan nama yang disetujui Kemenkumham yaitu Perdamindu, Perkumpulan Dunia Air Minum Indonesia. Jadi teman-teman pemilik depot air, ke depan nanti tugas kita Perdamindu ini salah satu contoh sertifikat keanggotaan Perdamindu yang manfaatnya saya rasa lebih dari sekedar perkumpulan, karena di sini kita dilindungi undang-undang yang pertama, yang kedua orang-orang yang ada dalam Perdamindu ini orang-orang sudah
survive di bisnis air sudah lebih dari 5 tahun, dan mereka ada dari teknisi, ada dari pemasaran, ada dari dirjen juga, dirjen kesehatan, dirjen pemerintahan bidang air minum terkait regulasi-regulasi, karena bisnis air ini juga dilindungi oleh Permenkes, yaitu peraturan tentang kesehatan. Akhirnya resmilah Perdamindo ini hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia, dan alhamdulillah sampai saat ini sudah ada 4.000 sampai 6.000 anggota. Kebetulan saya berada di Dewan Pimpinan Pusat yang membidangi bidang keseling dan pengawasan. Di sebelah kiri saya Pak Eko Supriyono. Kanan apa kiri ini? Oh, kanan ya. Di sebelah kanan saya Pak Eko Supriyono ini juga sudah survive di bisnis air. Ini masuk dalam jajaran pengurus Jawa Tengah. Ya, teman-teman yang ada di Indonesia, khususnya anggota Perdamindo, kita pada hari ini ya bincang-bincang terkait apa sih Perdamindo. Nanti barangkali Pak Eko nanti bisa menambahkan. Semoga kita ke depan dengan adanya Perdamindo ini, satu, harapannya sih masyarakat Indonesia bisa mengkonsumsi air yang layak dikonsumsi dengan harga yang ekonomis. Nah, ini kan yang agak susah dengan harga yang ekonomis. Karena rakyat kita kalau dikasih harga mahal, ya pasti cari yang lebih murah lagi. Nah, makanya setelah ada Perdamindo ini, kita berusaha yang di pusat memohon kepada dinas terkait tentang regulasi-regulasi yang terkait dengan dunia air minum ini supaya tidak terlalu diribetkan dengan birokrasi. Pak Eko bisa ditambahkan? Ya, terima kasih. Sebenarnya dengan munculnya perkumpulan Perdamindo ini ya, itu sebenarnya itu tujuan utamanya itu untuk satu, membantu masyarakat mendapatkan air minum yang sehat dan layak untuk diminum dengan harga yang mungkin lebih rendah. Tapi tujuan yang utama itu sebenarnya itu untuk membantu mensejahterakan para pengusaha tempat air minum ya, yang mungkin dengan budget yang masih modal sedikit atau pas-pasan, biar bisa itu aspirasi atau keluhan-keluhan mereka itu bisa ada yang membantu untuk mengatasi permasalahannya. Dengan adanya Perdamindo, ya saya sendiri selaku pemilik depot juga ya ngerasa banyak banget manfaatnya. Bagaimana cara kita meningkatkan omset, bagaimana cara penjualan kita itu ya aman, itu ya nanti di Perdamindo ini itu ada pembahasannya. Banyak banget dari mentor-mentor itu yang sudah siap sedia ya Pak ya, membantu mengatasi permasalahan. Tapi sebelum itu Pak ya, sebelum kita jauh ke dalam masalah Perdamindo ini, yang saya ingin satu frekuensi ya, satu mindset ini, Perdamindo ini hanya khusus untuk air minum atau khusus lagi untuk air minum yang galonan tadi? Sebenarnya kalau seperti yang berasa kan juga air minum. Ya. Nah itu bisa masuk ke Perdamindo enggak sih? Ya, kalau air minum banyak ya sebetulnya. Kalau kita bahas air minum banyak, ada air teh juga, ini air minum juga ya. Air minum ya, air minum juga. Ataupun air jus juga air minum, air kopi. Nah, kalau Perdamindo ini memang kita lebih fokus lebih ke air mineral. Air mineral. Ya, karena ada beberapa organisasi yang terkait dengan dunia air ini bermacam-macam. Ada yang perkumpulan pengusaha teh, air minum teh ada sendiri. Nah, kita lebih ke fokus ke air mineral. Air mineral. Ya. Oke. Nah, kalau air mineral ini berarti kita bisa ikutkan juga sama air mineral yang tren-tren, maksudnya yang booming, aqua sama yang lain-lainnya bisa masuk ke dalam Perdamindo tadi kan berarti.
Tapi kan yang saya soroti di sini kan sebenarnya kan Indonesia kan merupakan negara kepulauan ya, yang dimana berapa persen ini terdiri dari air. Ya, betul. Sisanya cuma sedikit beberapa cuma tanah. Nah ini kan merupakan potensi bagi para pengusaha air untuk bisa dijadikan air tadi, air yang dari sumber daya alam, untuk dijadikan sebagai air yang bisa diminum. Nah, seberapa jauh sih potensi untuk bisa mengembangkan itu semua kalau ada di Perdamindo ini? Ya, kalau kita bicara air dan kebutuhan manusia ini tidak dapat dipisahkan. Karena seperti kita ketahui 70% badan kita itu semuanya terdiri dari air. Otak kita, tulang kita, badan kita semuanya unsurnya adalah air. Terus seperti apa sih air yang bisa membantu kita untuk proses kehidupan? Potensinya sebetulnya sangat besar. Tergantung, yang pertama satu, proses pengolahan. Yang kedua, menjaga sumber daya alam, termasuk apalagi sekarang ini kan sumber daya alam kita sudah banyak yang tercemar. Munculnya limbah industri, pencemaran lingkungan, ini banyak lah. Pokoknya potensi bisnis air itu sangat besar. Kita kalau ngomong potensi itu kita lihat di satu penduduk aja, di satu kampung misalnya kok dengan 5.000 orang, penduduk 5.000 orang itu kalau kita ikut anjuran kesehatan kebutuhan satu hari 2 liter. 2 liter. Kalau 2 liter kali 5.000 itu sudah 10.000. Nah, sudah 10.000 liter. Nah, kalau kita ngomong bisnis air galon, 10.000 itu sudah 500 galon satu hari. Satu desa itu. Bayangkan. Nah, kalau di potensinya masih besar. Kalau tinggal teman-teman para pengusaha depot, bagaimana supaya masyarakat itu percaya dengan kualitas air kita yang kita produksi, kurang lebih seperti itu. Oke. Langsung kita menuju ke yang lebih fokus lagi, Pak ya. Di daerah kita sendiri kan sudah ada banyak beberapa depot-depot air minum galon ya. Baik yang kemasan, botolan, gelas maupun galonan kan sudah ada beberapa yang kita jumpai lah di daerah kita. Apakah mereka semua yang membuka itu harus izin dulu ke Perdamindo atau memang sistematikanya gimana? Perdamindo ini berdirinya pada posisi mana ketika ada depot-depot baru atau depot-depot yang lain yang belum mengenal Perdamindo ini, Pak? Pak Iwak dulu, Pak saya. Ya sebenarnya mungkin gini Pak, Perdamindo itu hanya untuk menjembatani aja ya, menjembatani untuk para pengusaha depot itu untuk bisa menjalankan usaha sesuai dengan untuk bisa menjalankan sesuai usahanya, sama untuk bisa memberikan kualitas air yang terbaik ya. Itu Perdamindo itu hadir untuk menjembatani itu. Ya, saya tambahkan para pengusaha depot air yang terpenting adalah satu, ikuti regulasi pemerintah yang ada. Karena yang kita jual itu bukan untuk diri kita sendiri, itu adalah untuk masyarakat yang umum. Jadi salah satu persyaratan untuk bisa usaha air minum, yang pertama perhatikan regulasi yang ada. Misalnya kita harus melakukan uji lab, harus mendapat sertifikat kelayakan, harus punya SIU, TDP atau NIB. Ini salah satu contoh ya. Contoh saja. Nah, ini bagi pemilik depot, usahakan melakukan uji lab berkala. Jadi uji lab berkala ini tujuannya apa? Supaya masyarakat kita itu tahu bahwa depot kita sudah terdaftar di Departemen Kesehatan. Kita sudah mendapat yang namanya sertifikat layak higien sanitasi depot air minum. Jadi biasanya seperti ini ditempel di depot. Di depotnya ya, betul. Nah, setelah kita mendapat sertifikat seperti ini, ini bergandengan dengan ini yang namanya Dinas Penanaman Modal atau SIUP. Namanya kalau dulu SIUP, Surat Usaha. Nah, sekarang karena sudah online, ini dari Pak Presiden itu sudah diselenggarakan yang namanya NIB. Jadi
tidak ribet lagi sekarang urus yang namanya SIUP. Jadi dulu SIUP TDP, sekarang tinggal online aja ke oss.go.id, itu kita namanya NIB, nomor induk berusaha. Nah, ini sama, sudah legal kalau sudah ada barcode seperti ini. Jadi teman-teman yang punya minat untuk usaha air, satu, jangan kita asal buka usaha, karena seperti saya katakan tadi, usaha ini dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi konsultasilah dengan para teknisi ataupun yang sudah lama di bidang air. Ini ada beberapa, ini contoh aja. Ini dari teman juga, dari Pak Salman Johan. Ini salah satu buku rahasia kaya bisnis air minum. Jadi kalau kita mau bisnis di bidang tertentu ya, kita pelajari bidang yang berhubungan dengan itu. Kalau kita mau bisnis ayam, fried chicken, ya kita pelajari hal yang berhubungan dengan fried chicken. Kalau kita mau bisnis air, ya kita pelajari hal yang berhubungan dengan air. Misalnya kita belajar dengan orang yang sudah menurut kita omsetnya luar biasa. Karena patokan orang bisnis kan biasanya omset. Omset, penghasilan, outputnya. Misalnya kita ke Pak Eko. Pak Eko ini satu hari 500 galon. Ya kita belajar dengan Pak Eko. Pak Eko kita sharing bagaimana sih Pak Eko bisa mendapat 500 galon per hari, apa sih kiat-kiatnya, apa cara pemasarannya, regulasinya seperti apa, kualitas airnya seperti apa. Jadi banyak hal yang perlu kita perhatikan. Ini ya, berarti kan sebenarnya kan Perdamindo ini kan suatu perkumpulan di mana para pengusaha air depot itu tadi dikumpulkan di situ untuk bisa mengembangkan kreativitasnya kan dari satu sama lain kan. Iya, betul. Nah, sebenarnya kalau ada depot-depot baru ingin gabung itu tidak, mindsetnya harus dirubah dulu berarti Pak ya? Ya, betul. Kepada teman-teman pemilik depot baru, ini kebetulan di beberapa kabupaten sudah ada kantor cabangnya atau kantor perwakilan DPC-nya. Perdamindo ini membantu para pemilik depot karena kita by data. Kalau kita by data itu 70% depot air yang berizin atau terdaftar di Departemen Kesehatan. Jadi sisanya satu mungkin tidak mau mengeluarkan biaya untuk perizinan ataupun malas untuk berizin atau tidak tahu. Nah, kadang alatnya belum standar. Nah, kita Perdamindo ini hadir untuk membantu pemerintah. Membantu pemerintah dalam hal membantu pengawasan, pembinaan, tentang standarisasi alat-alat yang digunakan, tentang keselengnya, pengawasan lingkungannya. Karena seperti saya katakan tadi, ini adalah sekarang jadi mitra pemerintah. Nah, jadi pemerintah beberapa kali kita meeting dengan dirjen dan kementerian sangat terbantu sekali dengan adanya organisasi ini. Apalagi ini tingkat nasional. Jadi secara luas atau untuk menjangkau ke 34 provinsi, nah kita lagi terus dorong untuk pembukaan beberapa cabang atau perwakilan di beberapa provinsi. Pak, kita masuk ke airnya. Ya. Air yang kita minum itu sebenarnya itu dari depot-depot galon itu sebenarnya layak untuk kita minum langsung atau perlu dimasak terlebih dahulu sih sebenarnya? Itu sudah layak. Air yang sudah diproduksi lewat depot air minum itu sudah layak untuk diminum langsung tanpa harus diproses lagi. Kalau untuk dimasak, diproses lagi pun sebenarnya bisa, cuman seandainya langsung diminum pun sudah layak. Tapi untuk masalah tadi ya depot-depot baru, kan kita tidak tahu loh Pak. Maksudnya kita tidak tahu apakah mereka itu sudah sudah mengajukan lab untuk bisa diminum atau tidak. Nah, seberapa signifikankah ketika kita minum air yang sebenarnya enggak layak tapi kita minum? Pengaruh dari diri kita itu yang itu? Pastinya karena air yang kita konsumsi kan akan berimbas pada tubuh kita. Ya, jadi kepada seluruh masyarakat Indonesia
khususnya yang mengkonsumsi air galon dan pengusaha depot, pastikan biasanya di depot itu ada yang namanya uji lab. Ada yang namanya uji lab, biasanya ditempel di depot, atau ada perizinannya, ada sertifikatnya seperti ini. Nah, jadi supaya kita membeli air itu tidak ragu, yakin yakin itu yakin bahwa air yang dikonsumsi itu di bawah pengawasan dinas kesehatan. Karena mohon maaf, banyak depot-depot yang belum, ya kita tidak ngomong tidak ya, yang belum melakukan perizinan. Nah, jadi kita Perdamindo juga tidak tahu 100% alat seperti apa sih yang mereka gunakan, sesuai SOP apa tidak, sesuai Permenkes apa tidak, karena ada yang namanya standarisasi alat yang digunakan. Jadi alat depot itu juga tidak boleh sembarangan, karena setelah diuji lab kok tidak sesuai atau ada muncul bakteri, TDS-nya mungkin tidak sesuai ambang batas dari dinas, ada muncul zat kimianya, nah itu kan yang berbahaya buat efek tubuh kita. Iya betul. Nah, masalah air yang berkualitas itu apakah hanya cukup dengan ketika kita sudah mengujikan ke lab, itu berarti tandanya air itu sudah berkualitas, atau ada kriteria lain masalah air berkualitas itu, Pak? Ya, kalau kita bicara air berkualitas, sebetulnya tidak patokannya satu, bukan hanya pada lab. Nah, lab itu membantu kita mengetahui bahwa air kita sudah sesuai dengan kriteria pemerintah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang namanya alat itu perlu perawatan. Pemilik depot juga harus peduli merawat, seperti penggantian filter berkala, mengecek lampu UV masih hidup apa tidak, karena tidak dipungkiri banyak permasalahan terkait air minum yang beredar di masyarakat. Mungkin Pak Bayu ya sering mendengar juga ya, ada keluhan tentang air di galon yang bau tanah, atau banyak itunya apa sentik ya. Nah, itu sebetulnya adalah kelalaian pemilik. Atau sering juga tetangga-tetangga saya juga mengeluh ketika minum air galon yang sebelumnya belum pernah, terus kemudian minum air galon itu sering mencret gitu loh, Pak. Ya, satu yang perlu diperhatikan untuk pemilik depot juga, satu, penggantian filter berkala. Karena kalau filternya sudah tidak bisa menyerap kotoran ataupun partikel-partikel seperti tanah, pasir, lumpur, akhirnya partikel itu kan lewat. Akhirnya muncul bau tanah yang pertama. Setelah itu lampu UV ini sangat penting buat depot, karena kalau dibilang dalam bisnis air ini adalah jantungnya. Itu fungsinya untuk mematikan, yang membunuh kuman, bakteri E. coli. Lah itu kadang-kadang yang sering terjadi ini, lampu UV-nya sudah mati tapi tetap jualan air. Mereka masih tetap proses. Nah, kadang-kadang ya itu kurang perhatian dari pemilik. Nah, karena pemilik sibuk mengantar galon, sibuk ngurusin order, keliling sendiri. Nah, ini pentingnya sistem yang dibangun dalam bisnis. Mungkin para pemilik depot perlu mengkaryakan tetangga, sanak, saudara, atau family, supaya pemilik itu fokus ke pengembangan dan kualitas. Jadi ada tugasnya masing-masing, ada yang ngantar galon, ada yang terima order, ada yang ngurusin pengembangan depot, inovasi, perawatan alat. Nah, bagi para depot-depot baru, Pak, ya, yang mungkin belum tahu masalah regulasi hal-hal semacam ini, bagaimana sih cara mendapatkan regulasi yang sesuai dengan SOP pemasaran? Kalau regulasi yang ada sih sebetulnya cukup simpel, Pak. Kalau kita pasang depot baru, kalau kita tidak tahu apa-apa nih, biasanya kalau kita biasanya dibantu oleh teknisi, atau kebetulan saya juga ada perusahaan pemasangan juga, CV Top Kuat Tirta Megah, kebetulan saya di dalamnya. Biasanya kita juga mengingatkan kepada pemilik depot, atau kita ada paketnya juga, paket perizinan juga, ataupun kalau misalnya dari pemasangannya kok tidak ada paketnya, datanglah ke puskesmas terdekat.
bagian sanitasi. Iya. Ataupun datanglah ke dinas kesehatan. Pak, saya sudah buat depot air, Pak. Minta tolong dikunjungi depot air saya. Diambil labnya, diuji airnya supaya saya bisa berjualan air. Jadi setelah mendapatkan sertifikat uji lab, dapat kelayakan dari dinas kesehatan, karena nanti akan disurvei, Pak. Dari dinas itu menyurvei. Ada beberapa orang yang menyurvei ke sana untuk ambil sampel, melihat kondisi lingkungan sekitar. Nah, nanti muncullah yang namanya sertifikat kelayakan. Jadi tetangga, masyarakat itu sudah merasa aman membeli ataupun mengonsumsi air yang diproduksi oleh salah satu depot. Iya sih, betul. Berarti kan bagi para pengusaha itu mindsetnya jangan hanya mengenyangkan perut kita sendiri kan, tapi kan juga kita mempertimbangkan apa sih dampak mereka-mereka yang minum ya. Iya, betul. Iya. Sekarang gini Pak, ini kan masalah Perdamindo, saya rasa kita sudah menjelaskan banyak hal, tapi tidak pantas atau ya mungkin kalau saya rasa sih tidak cocok juga kalau kita juga tidak terjun langsung dalam dunia usaha perdepotan air minum. Betul. Pak Tohirin kan saya tahu kan sudah bergerak di bidang itu kan sudah berapa? Ya, kalau saya bergerak di bidang depot air alhamdulillah mulai 2009, Pak. Ya belum lama. Ya, kurang lebih 12 tahun. Kalau Pak Eko? Kalau saya tergolong masih baru ya, baru 3 tahun untuk usaha air minum ini di depot. Kalau peluang usaha itu dari yang Pak Tohirin dan Pak Eko rasakan ini sebenarnya potensi nggak sih? Kalau peluang atau potensi bisnis air sebetulnya cukup menjanjikan ya. Karena kalau kita ngomong air itu tidak ada matinya. Jadi semua orang baru lahir sampai orang mau meninggal pun butuh yang namanya air minum. Meninggal pun butuh air ya? Iya. Iya. Jadi potensinya sangat besar, Mas Bayu. Apalagi sekarang kita melihat di masa pandemi ini kan teman-teman yang kerja di kantor atau di pabrik banyak pengurangan karyawan. Jadi saya pun merasakan beberapa orang atau mitra kita yang pasang depot baru itu rata-rata mereka efek dari PHK, karena efek pandemi ini kerjaan lagi berkurang. Akhirnya ya setelah konsultasi kita petakan lingkungan, ada berapa sih potensinya di lingkungan yang titik mau dibuka itu, misalnya ada 200 kakak, itu masih bisa berpotensi. Meskipun di dalam 200 kakak itu sudah ada depot, tidak menutup kemungkinan, karena kita kalau pemetaan pemasaran depot itu tidak hanya di rumah tangga, banyak buat teman-teman yang masih baru ini jangan fokus pada rumah tangga, karena saya sendiri nyuplai hotel, nyuplai pabrik, sekolahan, warung-warung, restoran, rumah makan, warung, kantin, koperasi, sekolah itu luar biasa. Coba bayangkan kalau nanti anak-anak sudah sekolah masuk, itu 1 hari bisa 5 galon, Mas. 1 hari 5 galon? Iya, di kantin sekolah itu. Sebenarnya ini ada matematikanya nggak sih, Mas? Ada. Ya. Kebetulan kalau masalah matematika, ini Pak Eko ini 1 hari kurang lebih 200 galon. Nah, coba Pak Eko. Matematikanya gimana? Ya. Hitung-hitungannya, Pak. Matematikanya hitung-hitungan untuk penjualan. Iya. Jadi sebenarnya kita baca dulu ya lingkungan yang mau kita bisnis ini. Misalnya nih lingkungan ada satu daerah, ini terdiri dari 5.000 rumah. Nah itu kita yang menghitungnya dari 5.000 rumah itu gimana? Nah, dari 5.000 rumah itu kita biasanya itu seandainya satu rumah itu 4 orang, satu rumah 4 orang itu kisaran 1 galon itu kan berarti 4 atau 5 hari. Satu galon itu 4 atau 5 hari. Nah kalau kita kita mau tentukan dulu target kita itu sehari berapa. Seandainya saya ingin target kita sehari 50 taruh ya. 50. Nah kita harus cari calon pelanggan kita itu berarti dikali 5 hari itu. Berarti kalau satu rumah itu habisnya 5 hari, berarti
kalau kita ingin satu hari itu 50 galon, kita membutuhkan rumah itu paling tidak 250 Ya, rumah. dikali Iya, kurang lebih iya, seperti iya. itu. Ya. Jadi Mudah ya. Ya. Satu sebenarnya simpel. populasi 5.000, cuma kita satu hari targetnya paling 250 ya. Dalam 1 bulan itu juga sudah. Ya, sudah nutup lah kalau Iya. hitungan kita kalau ngomong bisnis ya ini akhirnya ke bisnis ya, karena ke omset tadi ya. Ya. Kalau ke omset kan tadi misalnya kok calon pengusaha mau investasi 50 juta nih, Iya, iya. pasti untuk bisnis air pasti kan mereka akan berpikir berapa bulan Berapa lama balik kita modal, akan balik modal. BEP-nya berapa sih, Iya, iya, iya. berapa bulan atau berapa tahun. Sebetulnya kalau 50 juta, kita ngomong angka 50 juta ya, kalau untuk di bisnis air itu angka 2 tahun sudah selesai. 1 tahun kemarin. Nah, 1 saya- tahun, Pak Eko tahun. Karena Pak. saya melihat Pak Eko ini ya, kalau tipe pemasaran itu kita termasuk dalam tipe apa ya, tipe banteng. Master. Jadi semua dihajar. Iya, Nah, iya. karena ada beberapa tipe yang mungkin ada yang pemasarannya, kalau yang ada biasanya yang tipe administratif kan by data. Kalau saya lihat Pak Eko itu nggak by data. Semua rumah ketok pintu. Ya, Ya, saya gimana, Pak? door-door, saya ketok pintu satu rumah, tiap rumah itu ketok. Walaupun saya ketok menolak, tapi saya masih punya peluang dan saya tunggu sampai Sampai kapan mereka itu, mereka, iya, iya. walaupun dia menolak, tapi besoknya lagi pasti kita lewat situ ya, kita pendekatan. Kalau Pak saya Eko untuk mencapai 200 galon itu perlu angka berapa bulan, Pak Eko? Saya berarti minggu pertama itu 40, minggu kedua 70 sampai 100. Di minggu ke 7 kira-kira saya sudah sampai sekitar 150 sampai 200 kan. Ini luar biasa. Dalam 3 bulan, Pak Eko 3 bulan 4 bulan per hari perputarannya sudah 150 galon. Jadi teman-teman yang 7 mau minggu. usaha depot ya, Hebat. ini coba ditiru tipenya Pak Eko. Pak Eko tipe banteng. Jadi semua rumah misalnya kok di Jalan Mawar itu didata, semua rumah ada berapa. Jadi semua diketok pintu. Nah, ini terinspirasi sekali saya dengan Pak Eko, walaupun saya sendiri belum bisa melakukan itu karena polanya berbeda. Dan itu radius saya nggak jauh kok. Radius saya itu paling 2 atau ya 2 sampai nggak sampai 3 kilo dari usaha depot saya. Berarti enggak satu desa pun enggak ya? Iya. Enggak sampai satu desa. Enggak. Ya sebenarnya masih lingkupan situ. Ah, Enggak sampai saya menjauh lingkup yang lebih jauh. hebat. Ini ketok pintu Pak, mencari belas kasihan. Adanya baju gembel-gembel. Iya. Dari Tapi luar biasa Pak, hasilnya luar biasa. Saya juga kebetulan Pak Eko, saya tahu Pak Eko itu dari Pak Eko belum punya depot, pasang depot, sampai sekarang ini survei. kebetulan beliau yang bikin depot saya. Oh, Iya. Kalau boleh tahu apa yang dicapai Pak selama angka 3 tahun ini Pak? Buat Alhamdulillah inspirasi teman-teman. dalam 3 tahun ini tuh saya sudah punya gubuk sendiri, alhamdulillah. dari hasil itu. Dari hasil air, Kalau- ya Iya. bisa bikin sekitar 6 bulan yang lalu sudah bisa punya tempat tinggal dari usaha itu dan bisa bikin usaha baru lagi dari hasil air. Hebat ya. Kalau 200 galon itu per hari berapa sih Pak dapatnya Pak? 200 galon berarti Coba dihitung ya. Ya, kalkulator Pak ya. Bisa 200 galon 1 kali juta. Rp5.000, 1 juta. 1 juta. Satu hari 1 1 juta. juta. Omset itu omset. Omset. Dipotong Operasional. operasional karyawan Pak. Karyawan Untuk itu 200 galon 200.000. 200.000. Air Air 350.000 untuk 200 galon untuk 200 galon berarti 200.000. 200.000. 200.000. 600.000. Bensin Satu hari bensin dan makan 100.000 cukup. bensin satu hari Kurang dari 20.000 satu hari untuk 2 kendaraan, makan 20.000 berarti 40.000, 50.000 satu hari.
Pak Eko masih ada sisa 550.000 per hari. Berarti 50% dari omset bisa. Ya, yang karena musik, ya. margin bisnis air ya termasuk besar. Kalau 550.000 kita kali ya kerja nggak usah capek-capek 25 hari. Ya, dalam hari Ini sekitar 13 juta. 13 juta satu bulan. Iya. Kebetulan Ini depot saya pendapatan Pak Eko. full, tidak pernah nutup. Nah, apalagi kalau libur. Nah, libur betul-betul tipe Saya banteng. sistem rolling. Jadi Sip-sipan, ya, Pak, ya? sip-sipan. Yang bantu-bantu saya, karyawan saya itu saya suruh libur rolling. Sekitar 16 juta Mas Bayu. 16 juta. Ya, jadi ya buat teman-teman yang usaha depot atau yang usaha depot, usaha air ini ya tidak bisa ya dipandang sepele karena banyak teman-teman kita yang boleh dikatakan jutawan tersembunyi. Iya. Kerjanya keliling galon, tapi di tabungan jutaan. Ya, seperti mentor-mentor para pengurus pusat itu ada yang satu hari 500 galon, 600 galon. Ya, bisa buat rumah, beli mobil. Ya, di luar dugaan kita. Kadang-kadang memang masyarakat kan memandang kerjanya antar galon ya, tapi kalau kita sebagai pemilik depot bisa melakukan pengembangan ya, yang pertama bisa menghidupi keluarga. Ya. Yang kedua ya syukur-syukur punya tabungan ya, bisa buat usaha yang lain. Kalau yang belum berkeluarga buat siapa? Luar biasa. Kalau buat Mas Bayu ya, masukan ya. Ini nanti dipelajari bisnis air. Tapi ini juga buku ini boleh dibaca-baca. Buat calon istri Mas. Buat nanti. Ya. Ini tuh saya sebenarnya kan kemarin kan sudah pernah nonton videonya apa asal usul Aqua ya. Ya. Aqua itu kan dulu kan sebenarnya kan air mineral biasa, yang dimana pada zaman dulu pun air di lingkungan kita itu masih asri ya. Bahkan di air sumur pun kita bisa langsung minum. Tapi survive-nya Pak Tirtaji itu untuk bisa memproduksi dan memasarkan Aqua ini sangat luar biasa sih. Bagaimana sebenarnya air itu gratis tapi dijual dengan harga yang mahal, dan harganya pun masing-masing sih. Aqua di kantin harganya segitu, tapi kalau Aqua di hotel, di restoran kan harganya segitu. Luar biasa. Nah itu lah dari galon ya, dari galon ini sebenarnya bisa dimodel seperti itu enggak? Bisa, sangat bisa. Karena proses air itu sebetulnya hampir sama, tinggal packagingnya atau kemasannya. Oh berarti sebenarnya Aqua pun sebenarnya ya prosesnya sama, cuma lingkupnya ya prosesnya hampir sama. Tinggal skemanya kan mau skema industri kecil, industri besar, home industri kan berbeda di satu mesin, yang kedua sistem dan pengolahan. Nah yang ketiga ini kan pemasarannya harus luas. Mas Bayu. Jadi kalau kita mau mengemas seperti ini, ya kita juga harus siap dengan pemasaran jangkauan yang minimal mungkin 2 kabupaten, 3 kabupaten. Modalnya pun ya modalnya berbeda. Iya sih. Nah kalau ingin membuka depot air galon seperti biasa seperti Pak Toirin dan Pak Eko lakukan ini, sebenarnya butuh modal berapa untuk pertama kali membuka depot air? Ya kalau modal sih sebetulnya enggak, kalau hitung-hitung kita ngomong dunia sekarang ya, ini beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu uang 30 juta terasa wow besar sekali. Tapi kalau sekarang kita ngomong bisnis air dengan modal 30 sampai 50 juta orang masih terjangkau. Masih kecil itu. Iya. 50 juta sudah mendapatkan fasilitas yang lengkap. Sudah komplit, sudah mendapat ya depot standar bagus, perizinan, kelayakan depot, sertifikat semuanya sudah komplit. Tinggal jualan. Iya. Yo enak ya Pak. 50 juta. Ya sebenarnya 50 juta untuk balik modalnya tidak butuh 2 tahun sih kalau. Ya tergantung tipenya. Kalau ketemu tipe kayak Pak Eko 6 bulan balik modal. Iya 6 bulan. Hebat Pak. Hebat lah inspiring. Tapi bagi yang kompetitornya banyak gimana itu Pak? Yang terpenting satu kualitas. Ya karena kita harus pede, percaya diri kepada produk kita. Yang penting produk kita berkualitas. Iya. Satu. Yang kedua pelayanan harus cepat, konsisten, tepat waktu. Kalau ada orang minta hari ini antarnya besok,
Mas Bayu mau berlangganan apa enggak? Enggak lah. Enggak. Maksudnya kan saya hausnya kan sekarang. Betul, Iya, betul. bisa. Ya, satu itu kualitas karena orang nanti akan karena air ini dirasakan. Jadi kalau pada saat Mas Bayu kok beli di tempat A dengan tempat B rasanya kok beda, pastinya Mas Bayu akan merasakan cari yang kualitasnya enak. Jadi teman-teman pemilik depot jangan lupa perawatan, maintenance alatnya, uji lab berkalanya. Jadi supaya masyarakat ini ya tetap jadi pelanggan setia. Bicara masalah strategi Pak ya, ini kan sebenarnya kan ya sangat efektif ketika strateginya door to door. Tapi selain itu ada hal yang lain nggak sih yang sangat lebih efektif daripada door to door mengenai ya proses mencari pasarnya itu sih? Kalau mencari pasar itu bermacam-macam. Ada seperti Pak Eko door to door. Kalau seperti saya memang kurang door to door karena waktunya mungkin kurang ya. Saya lebih biasanya ke penawaran ke perusahaan, ke hotel, ke restoran. Kita masukkan surat penawaran. Nah, nanti untuk yang di lingkungan depot biasanya ya secara otomatis kita juga melakukan penawaran baik melalui brosur, melalui media sosial, promosi, hadiah seperti itu. Nah itu galonnya itu modal atau enggak? Maksudnya kalau saya sendiri ingin mengkonsumsi galon, tapi saya tidak punya galon, ya itu gimana? Pak Eko bisa dijelaskan? Nah, yang dari awal saya sudah sampaikan itu kan kita harus baca lingkungannya. Lingkungan kita itu segmennya apa? Kalau untuk lingkungan perumahan ada ya sebisa mungkin kita harus bisa meminjamkan galon. Meminjamkan. Ya, dengan resiko kalau resikonya galon rusak. Resiko itu pun kita yang tanggung ya. Resiko Itu sudah resiko usaha. Resiko galon pecah, galon hilang, galon apa itu sudah ya kita harus pertimbangan itu, tapi minimal yaitu untuk perputaran yang ke-5 hari itu. Untuk ke-5 hari itu ya berarti paling tidak kalau 1 hari 50 galon kita terdistribusikan dengan target ya berarti kita harus bisa punya galon 250 galon. 300 ya, bisa lebih Mas. Bisa lebih ya. Karena saya pribadi kalau buka outlet itu minimal saya siapkan minimal itu 200 galon untuk di awal. Saya tuh di luar itu sudah 900-an. Nah, itu 900 galon yang dibuang. Tapi perhitungannya kita tuh gini, Mas Bayu itu seandainya 10 kali mereka beli di tempat kita itu hitungannya galon itu sudah free. Iya. Ya. Oh iya. Sebenarnya itu seperti itu untuk perhitungan bisnis kita ya. Itu seperti Investasinya sudah kembali. Investasi itu sudah kembali. Sebenarnya tinggal ya enak ya. Ya. Tapi ini banyak nih kasus-kasus ini. Mungkin bagi para konsumen ya, ini kadang-kadang Pak, nakal sekali ini. Bilangnya galonnya hilang, tapi malah galonnya ini ditukar sama depot yang lain. Sangat banyak. Ya, sekitar 5 tahun yang lalu ini cerita ya. Saya itu tiap lebaran itu membeli galon aku kurang lebih 200 galon. Habis lebaran saya sebar. Tetapi yang hilang ya banyak karena dulu kan karena proses usaha kan kita belajar dari proses. Galon kok banyak hilang. Nah, akhirnya setelah kesini kan kita belajar dari pengalaman kita. Akhirnya kalau ada orang yang butuh galon kita pinjami tapi kita didata. Satu data. Iya. Yang kedua kalau dia diarahkan beli galon dia mau ya kita suruh beli galon. Kalau dulu karena kita yang pengen jalan udah kalau ada orang pinjam. Nah, ternyata karena kita kasih tanda galon kita, sopirnya Aqua di distributor sana itu bilang sama saya, Pak, galon ini banyak di gudang. Waduh, itu saya kecolongan. Luar biasa, banyak itu Mas. Bukan 1-2, ratusan galon. Lah ya. Iya. Tapi kan ya dari pihak owner itu nggak masalah akhirnya. Ya kalau kita sudah mungkin kalau untuk awal-awal sih kita berat, tapi karena bisnis sudah jalan, sudah bertahun-tahun ya akhirnya ya kita membuat pola baru. Karena kan pola atau sistem ini kan harus kita upgrade terus. Misalnya kalau kita pakai pola ini tidak sesuai, kita harus pakai plan B, polanya seperti apa. Sebenarnya kan kalau kita meminjamkan galon itu kan secara tidak langsung
kita mengikut sertakan dia itu sebagai member Member kita. Ya, Iya, betul. ya Ya, kan? tetapi kan namanya manusia ya, tanda kutip ya. Iya. Dalam 100 orang, ya pasti kan ada yang bengkok-bengkok kanan kiri seperti itu. Iya sih. Kalau dari Pak Eko banyak juga yang merasakan seperti semacam itu tadi. Tidak sedikit, banyak juga. Cuman kan tinggal pinter-pinter kita ya mensiasatinya itu seperti apa. Kalau saya pribadi untuk mensiasati hal seperti itu karena saya memilih lingkup radiusnya kecil ya, enggak terlalu yang luas, itu saya bisa melalui pendekatan persuasif ke pelanggan-pelanggan kita. Jadi saya itu semua tahu pelanggan-pelanggan saya, dan saya jadikan pelanggan saya itu bukan sekedar antara penjual dan pembeli, tapi saya jadikan mereka itu keluarga. Nah itu kiat saya tuh seperti itu. Jadi banyak muncul depot baru dengan persaingan yang sangat ketat ya. Mereka mungkin akan menawarkan yang lebih, tapi karena mereka sama kita sudah merasa seperti keluarga, ya alhamdulillah para pelanggan kita itu ya enggak tergoyah ya, walaupun ditawarkan yang lebih sama depot baru ya. Nah saya tekankan ke karyawan saya yang membantu saya itu, satu, tepat waktu, pelayanannya sama kualitas itu. Nah untuk ditambah nilai plusnya, pendekatan ke konsumen kita itu jangan jadikan mereka itu konsumen, sebatas konsumen, tapi jadikan mereka itu keluarga. Jadi nanti hubungan kita itu akan baik, akan erat sama pelanggan. Untuk galon yang pecah atau yang hilang, kalau kita sudah seperti keluarga, pasti mereka akan terbuka. Iya. Walaupun ya mungkin 1-2 ya keluarga pun ada yang keluarga yang akan nakal sedikit atau apa, tapi itu bisa meminimalisir. Nah ini kita bicara masalah harga pasar, Pak. Ya. Sebenarnya air galon depot tadi itu harga pasarnya itu relatif sama atau berbeda-beda, Mas, masalah pengambilan airnya itu? Kalau kita ngomong harga pasar sebetulnya hampir sama. Hampir sama ya? Kita juga tekankan ke pemilik depot juga, kita kalau bisa diusahakan jangan jual terlalu murah. Jangan banding harga itu. Ya, karena kan misalnya standar antara 5.000 sampai 6.000 ya. Karena kalau kita jual terlalu murah, efeknya itu nanti Image-nya akan satu, jelek. efek ke usaha, omset kan otomatis kita jual 100 galon nih, tapi kalau jualnya hanya 3.000, pendapatannya kan kita minim. Iya betul. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mau melakukan perawatan, ganti filter, ganti lampu UV. Iya. Kalau kita jual murah, kita itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak bisa melakukan pengembangan. Iya. Ya. Betul. Bagaimana kita membuka cabang baru? Kalau kita di situ aja buat nutup membayar karyawan aja pas-pasan kan seperti itu. Bagaimana mau inovasi depot kita, di-upgrade mesinnya, disesuaikan dengan perkembangan zaman, teknologi seperti itu. Iya sih. Tadi kalau yang tadi sudah dikalkulasikan sebenarnya kan keuntungan itu kan 50%. Tadi dari 50% ini sebenarnya kan buat pengembangan gitu kan, Ya, buat betul. perawatan. Ya, jadi ya tidak melulu 50% itu kita semua yang Ya, itu kalau jual dengan harga standar, Mas. Kalau kita jual dengan harga katakanlah di bawah pasar, misalnya kok pasarannya kok 5.000, 6.000, kita jual 3.000, 50%. Kita kan nggak dapat keuntungan. Nggak bisa melakukan Satu, image masyarakat, ini air apa sih? Kok jualnya murah banget? Iya, Kan seperti itu. Yang kedua, bagaimana kita mau sejahtera? Kalau kita aja masih kerepotan cari pendapatan lain untuk menutup kebutuhan usaha ini, kan seperti itu. Ya kalau kita bisnis tapi kita tidak mendapatkan keuntungan, ya ngapain kita Nah, bisnis gitu sih. mending ditulis saja lah, dijual. Masuk. Beda lokasi seperti itu. Iya. Terakhir Pak, Ya. pesan-pesan buat para penonton Pak, gimana Pak? Ya, nanti Pak Eko tambah ya. Buat teman-teman Perdamindo khususnya dan pengusaha air minum depot air minum Indonesia umumnya,
Yang pertama, satu, kita dalam melakukan bis air ini kita tidak serta-merta berbisnis, karena kita juga harus melihat dampak yang diserap oleh pasar, ataupun boleh dikatakan konsumen kita adalah masyarakat. Jadi satu, perhatikan kualitas air. Yang kedua, pelayanan. Yang ketiga, regulasi dengan pemerintah. Ikuti peraturan-peraturan pemerintah yang ada, seperti perizinan, uji lab. Nah, itu harus diperhatikan. Uji lab itu berkala. Jadi pada saat kita ada beberapa kota yang melakukan uji lab berkala 1 bulan 1 kali, Mas. Mantap. Itu masih dikoordinir sama Perdamindo. Ya, sebagian, karena ada beberapa kota yang sudah ditangani langsung oleh puskesmas tempat. Kayak di Pekalongan itu saya ada beberapa pemasangan di sana juga diuji lab 1 bulan 1 kali. Banjarnegara Ya, Banjarnegara 1 bulan 1 kali. Buat teman-teman Perdamindo di seluruh Indonesia, tetap semangat, kita berjuang untuk kawan-kawan pengusaha depot air di Indonesia supaya usaha depot air ini tidak dipandang sebelah mata, karena ternyata usaha air ini kan seperti Pak Eko sendiri ya, penghasilannya tidak kalah dengan orang-orang yang berada di kantor. Jadi tetap semangat, salam Perdamindo untuk kita semua seluruh Indonesia. Sukses Pak Eko, ditambahkan pesan-pesan Pak Eko. Untuk teman-teman semua, ya pengusaha depot terutama, sudah ada Perdamindo, mari kita maju dan sukses bersama Perdamindo. Satu lagi, Mas. Ya, siap. Salam buat Ketua Perdamindo Pak Susmanto, Pak Suswanto. yang di Jogja, dan pengurus pusat Pak Yoga Maulana, Pak Asep, dan teman-teman yang lain, Pak Martin yang di Kalimantan, Pak Safrudin. Karena ada 22 ya, saya tidak bisa ingat satu persatu. Intinya salam sukses untuk Perdamindo. Oke. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sumber air sudah dekat. Beta sonde pernah terlambat lagi. Lebih mudah bantu mama ambil air untuk mandi adik. Karena mudah ambil air, katong bisa hidup sehat. Bapak ikut urus dong Bapak Desa. Kalau seandainya air macet, kami mencekkan setiap hari.